Dasar dari surat perintah ini adalah adanya laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember tahun 2024. Dan ini berarti 2 hari sesudah pimpinan KPK dilantik. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2024 dikeluarkanlah surat perintah penyidikan. Artinya apa? Ini baru 5 hari mereka menjadi pimpinan KPK, tetapi mereka sudah menetapkan Mas Hasto sebagai tersangka untuk 2 perkara. Perkara pertama adalah perkara mengenai perintangan penyidikan yang seperti saya sampaikan tadi tidak ada bukti permulaannya. Yang kedua adalah perkara suap, yaitu bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan anggota KPU. Nah, kalau kita mau lihat ya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan betul undang-undang tipikor tentang suap ini, selalu di situ disebut bisa dimaknai bahwa itu ada kesengajaan. Kesengajaan itu artinya ada orang mempunyai kehendak, mempunyai intensi untuk menyuap. Artinya dia mempunyai kepentingan. Nah, kalau kita lihat Mas Hasto, ya harus kita akui secara jujur bahwa dia tidak punya kepentingan untuk menyuap Wahyu agar supaya merekomendasikan supaya Harun Masiku menjadi anggota DPR. Satu lagi saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Hasto terkait dengan surat-surat keputusan atau surat-surat yang disampaikan oleh partai itu sepenuhnya menjalankan kewenangan yang diberikan atau amanat yang diberikan oleh pimpinan partai kepada beliau sebagai sekjen. Jadi sekali lagi yang saya ingin tegaskan kepada saudara-saudara bahwa Mas Hasto terkait dengan 2 hal ini dia tidak mempunyai kepentingan. Dan lagi yang mesti saya jelaskan, tegaskan lagi bahwa pimpinan KPK itu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Sehingga penahanan ini menurut hemat kami dilakukan tidak menurut hukum. Saya kira itu yang bisa penjelasan yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Roni, Bang Mulya. Terima kasih Bang Magdir. Selanjutnya akan disampaikan beberapa poin dari Bang Todung Mulya Lubis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah sangat banyak disampaikan oleh Bung Roni dan Bung Magdir. Hal-hal yang saya kira semua kita penting untuk mengetahuinya dan sebagian besar kita juga sudah tahu. Tapi izinkan saya menambahkan beberapa hal saja. Saya terus terang sangat-sangat terkejut ya ketika dalam tayangan televisi, karena saya tidak hadir di gedung KPK pada hari ini, melihat Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengenakan rompi oranye dan turun tangga ke bawah. Saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya, karena proses pra-peradilan itu akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini. Kalau kemarin mahasiswa dari UI dan lain-lain mengatakan Indonesia gelap, saya kira saya ingin ya mengecho ya kembali pernyataan itu bahwa Indonesia memasuki zaman-zaman yang gelap dalam penegakan hukum ya. Dan kasus Hasto yang seharusnya tidak terjadi, penahanan yang menurut saya merupakan pelanggaran hukum atau disrespect of the law, sikap tidak hormat KPK terhadap hukum, itu adalah pelanggaran yang sangat fundamental gitu. Tadi saudara Roni sudah mengatakan bahwa pra-peradilan
yang sudah kita daftarkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dan sudah ada nama hakim yang ditunjuk untuk mengadili itu akan dimulai pada tanggal 3 Maret ini. Dan itu sudah diketahui oleh umum. KPK juga sudah tahu. Kalaulah KPK comply dengan hukum, melaksanakan hukum itu sesuai ya dengan apa yang ditulis dalam ketentuan hukum itu sendiri, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan. KPK juga tidak boleh melakukan penahanan. Ya. Dunia melihat perkara ini. Kita semua melihat ya apa yang dilakukan oleh KPK. Jadi saudara-saudara, sikap disrespect of the law yang dilakukan oleh KPK ini tidak mendinginkan situasi. Tidak membuat kita percaya pada hukum. Justru sikap disrespect of the law dari KPK ini membuat kepercayaan kita terhadap hukum dan aparat penegak hukum termasuk KPK itu jatuh ke titik nadir. Dan betul-betul ya memalukan kita sebagai bangsa. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau KPK tidak tunduk pada hukum, ya, tidak ada kesimpulan lain yang bisa dibuat selain mengatakan bahwa aroma politik sangat kental pada kasus Hasto Kristianto ini. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di gedung KPK, begitu banyak aparat kepolisian yang hadir, seolah-olah ini perkara kriminal, ya, kelas kakap teroris, ya. Dan menurut saya ini menunjukkan satu sikap yang berlebihan dari pihak kepolisian yang tidak perlu terjadi. Ya. Kalaulah pihak KPK lebih arif dan bijaksana, dia akan bisa menunggu 1 minggu. Proses peradilan itu sangat cepat, speedy trial 7 hari. Apa salahnya menunggu 1 minggu ketimbang melakukan pemeriksaan dan penahanan? Ya. Nah inilah saudara-saudara yang saya katakan sebagai satu sikap disrespect of the law itu. Saudara Hasto Kristianto punya hak hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum yang tersedia dalam hal ini pra-peradilan. Dan itu dia lakukan. Dia comply dengan hukum. Tetapi yang tidak comply terhadap hukum itu adalah KPK. Ya. Nah kalau saya mengajukan pertanyaan yang sifatnya hipotetis, ya, hypothetical, bagaimana nanti kalau putusan pra-peradilan itu mengabulkan permohonan kami? Karena pra-peradilan itu kan adalah tempat kita untuk menguji, mentes keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Ketika pra-peradilan memutuskan, ya, menerima permohonan pra-peradilan kami, kan itu berarti penetapan tersangka itu tidak sah. Nah hal-hal semacam ini kalau terjadi, kan KPK mempermalukan dirinya sendiri. Ini yang saya kira sih bisa kita lihat ya sebagai sikap tidak, ya, arif dan bijaksana, sikap disrespect for the law yang dilakukan oleh KPK ini. Jadi saudara-saudara, tidak salah kalau banyak yang mengatakan bahwa politisasi dalam kasus Hasto ini sangat kasat mata dan sangat berlebihan. Dan ini sudah menjadi sasaran tembak. Ya. Jadi menurut saya ini bukan pendidikan hukum yang baik ya buat kita sebagai bangsa. Ini justru akan menimbulkan atau meningkatkan suhu politik ya yang seharusnya bisa kita hindarkan. Nah, inilah contoh dari sikap tidak dewasa, immature dari pihak KPK yang ingin menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan. Jadi arogansi kekuasaan itulah yang kita lihat dan dipertontonkan oleh KPK pada hari ini. Nah, ini bukan satu iklan yang bagus buat Indonesia sebagai negara hukum. Mudah-mudahan ya kita bisa memenangkan pra-peradilan ya, karena kita yakin dan hakul yakin bahwa tidak ada dasar hukum untuk menetapkan saudara Hasto sebagai tersangka. Mungkin itu saja sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Todung Mulia Lubis. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan.
Dari media mana dan sebutkan nama. Saya buka 3 pertanyaan saja cukup. Ya, silakan. Izin, saya Charlie dari Forum Keadilan. Pak, dengan ditahannya Pak Hasto, siapa pengganti Sekjen PDIP? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, izin, dengan ditahannya Pak Hasto, apa rekaman yang di Rusia akan dibongkar, Pak? Apa yang kedua? Dengan ditahannya Pak Hasto, apa rekaman yang di Rusia akan dibongkar, Pak? Berikut. Ya, silakan. Biar jawabnya sekaligus. Cek, ya, kasih Bang Roni. Poco dari merahputih.com, Bang. Ya, selain upaya hukum lewat pra-peradilan di PN Jaksel kan, sebenarnya kan ada instrumen lain gitu, lewat instrumen politik di parlemen gitu. Nah, apakah fraksi PDIP lewat Poksi di Komisi 3 itu akan memanggil pimpinan KPK untuk menanyakan terkait yang disebut Bang Roni tadi sebagai operasi politik penahanan Mas Hasto? Itu aja sih. Ya, terima kasih Bung Ponco. Selanjutnya. Selamat malam Mas Roni, saya Gi dari era.id, izin bertanya. Dalam 2 hari terakhir ini ada 3 kader PDIP yang ditahan kemarin, ada Mbak Ita dan suaminya hari ini dan Mas Hasto. Dari PDI Perjuangan sendiri menanggapi ini seperti apa? Apakah ada kesengajaan dari KPK seperti yang tadi disebutkan bahwa ada, ini merupakan upaya mengacak-ngacak partai gitu. Tanggapannya seperti apa Mas atas 3 penahanan kader PDI Perjuangan? Sekian, makasih. Baik, ini soal politik ya. Jadi menyangkut tadi 3 pertanyaan saya jawab satu. Sehubungan dengan masalah sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan PLT sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya. Bisa ya? Sudah menjawab 3 ya? Dan sebelum saya akhiri, karena saya kira sudah cukup ya Pak Roni ya? Sebelum saya akhiri, termasuk tadi keterangan fraksi, semua harus tunggu komando dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Karena fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari DPP partai. Sebelum saya akhiri tadi tangkap-tangkap sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Tadi sudah bilang ini urusan, bukan urusan hukum tapi urusan politik sebenarnya. Hukum yang dipolitisir. Sasaran adalah kepada PDI Perjuangan. Lalu kader-kader diangkat satu-satu. Jadi jelas urusannya. Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari Sabang sampai ke Merauke. 1, PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. 2, jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. 3, sehubungan dengan itu, Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk PLT sekjen. Terima kasih. Selanjutnya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Selanjutnya sekali lagi saya atas nama DPP Partai, ini ada Pak Ganjar, ada Mbak Yanti, ada Mas Syukur, Pak Mindo, ada Mbak Ning, ada Dedi, ada Adian ganteng sebelah. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan.
kami tetap berharap teman-teman wartawan tetap bersama kami dalam perjuangan ini. Ini adalah perjuangan demokrasi bagi Indonesia, keadilan bagi Indonesia. Mari kita berjuang sama-sama. Kalau sekarang perjuangan kita belum berhasil, anak cucumu akan menikmati hasil itu. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah konferensi pers yang dilaksanakan di DPP PDI Perjuangan malam hari ini, di mana PDIP diwakilkan oleh Roni Talapesi, Magdir Ismail, dan Todung Mulya Lubis menyatakan sikap penyayangan atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Adapun sejak penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan mengambil alih komando dan tidak akan menunjuk PLT. Pemirsa, demikianlah Breaking News TV One bersama saya Zinka Nila. Terima kasih dan sampai jumpa.